menggunakan handphone itu harus sampai di ujung. Kenyamanan bekerja itu bisa dijamin. Kalau dia belum sampai di ujung, itu kita akan belepotan. Biasanya kalau yang steril itu talaknya ada, jadi lebih nyaman. Kalau yang belum, talaknya nggak ada, jadi dia melengket. Jangan memilih handphone yang kedodoran atau kekecilan. Itu akan kelihatan pada saat kita kerja tidak maksimal. Karena dia akan belepotan. Ya. Nah, ini ada beberapa instrumen. Ini namanya klem. Ada klem lurus, ya seperti ini lurus. Ada namanya klem bengkok. Nah, cuma sayang di sini tidak ada. Jadi klem bengkok juga ada dua. Ada klem kasar, ada klem pin namanya. Itu klem arteri. Ya, nanti kita ketemu di kamar operasi. Ya, kalau pas saya operasi nanti saya kasih lihat. Ada klem pin, itu klem arteri. Kemudian ini klem lurus yang kasar. Ada lagi klem usus, lain lagi. Nah, itu yang bagian besarnya ya. Nah, ini needle holder atau nail fooder. Bisa lihat situ ya. Semua alat yang ada daun-daun ini, lihat cara memegang. Ya. Yang satu ini di ibu jari. Ya. Ini saya kasih lihat betul karena ini yang banyak kesalahan. Daun yang satu di jari manis. Ya. Jadi jari manis. Bukan di jari tengah. Yang saya lihat di jari tengah yang mereka lakukan. Ini kesalahan awal. Makanya saya tadi tanya, yang sudah ikut sirkum, betulkah mereka memegang begini atau begini? Jadi introspeksi saja. Kalau salah, betulkan ya di jari manis. Bukan sekedar dikenakan. Seperti pasang cincin, kebanyakan di jari manis. Bukan, ada. Kalau seperti ini yang safety. Operasi seperti saya biasa operasi 12 jam, tidak masalah. Nah, kalau saya kembali lagi, ini yang wrong, salah ya. Kenapa saya bilang salah? Ingat, ini kita ada extensor carpi radialis. Dia akan capek. Kalau begini, tidak mungkin dia lurus. Pasti dia akan begini. Kita pegang. Karena jari telunjuk di sini. Nah, belum yang tremor. Ya, misalnya ini. Ini pinset ya, nanti sebentar. Kalau dia tremor, nah begini. Dan ini tidak usah lama-lama, setengah jam saja kalian kerja pasti pegang. Dan dia pasti bentuknya seperti ini. Tidak bisa. Kalau mau begini berarti, nah kalian yang begini. Ini lagi, ya, deltoideus. Ini kesalahan besar. Makanya dia harus di jari manis. Jari manis ini yang membantu. Coba lihat, nah, bisa kita arahkan begini. Kalau ini, nah begini dia, sini, pasti dia begini posisinya. Tidak ada begini. Tapi kalau ini, pasti dia ke bawah. Tanpa kita atur, dia sudah ke bawah. Yang memfiksasi ini,
Lihat gerakan kita. Forehand atau backhand. Relax. Ya, rotasinya ini penting karena kalian belum tahu yang mana backhand, mana forehand. Karena di sirkum itu cuma satu-satu arah. Ini kelebihannya. Jadi kalau kita tremor misalnya begini, ini diam. Paham ya? Semua yang ada daun, cara memegangnya ini. Begitu juga gunting. Ini gunting perban. Ya, ini gunting perban. Cara pegangnya seperti ini, bukan begini. Dia harus begini. Kenapa? Ini bagian yang tumpul bisa masuk di dalam perban. Ini sebagai pembuka jalan kita menggunting. Ya. Gini. Ini juga fiksasinya di sini, di pinggir. Nah, coba kalau ini. Pasti dia begini. Nah, ini yang gunting kain di opsi-opsi di pasar-pasar penjual kain begini mungkin. Ya. Ini gunting perban. Jadi beda. Nah, ini gunting benang. Ya. Lain lagi gunting yang intra abdomen. Harus tumpul dan panjang. Ini bisa berfungsi dua, bisa menggunting benang, bisa membuka jahitan. Nanti saya ajarkan. Ini prinsip-prinsip dulu yang saya ajarkan supaya kalian tidak salah. Pinset. Pinset ada dua. Ada yang anatomis, ini yang chirurgic. Anatomis yang memegang usus. Ya, kita memegang pembuluh darah, kita pegang saraf yang halus seperti ini. Ini kita pegang fascia, pegang kulit. Ya, jangan salah. Cara memegang seperti memegang sendok garpu. Ya, bukan begini. Ini salah. Ya, memegangnya harus seperti ini. Mau kiri kanan sama, harus seperti itu. Ya. Nah, ini yang gunting diperuntukkan untuk membuka jahitan. Ya. Karena dia ada bahasa apa lagi yang KPU-nya dulu itu, ketua KPU dan ada sengkok-sengkoknya, nah, ada lekukannya. Ini khusus. Tapi tidak semua punya ini. Jadi kalau tidak ada membuka jahitan bisa ya. Gunting yang bagus ada yang satu kumpul, ada yang kalau yang kalian beli itu yang satu set itu biasanya ada satu kumpul satu runcing. Apa tujuannya? Kalau kita menggunting di bawah struktur yang berbahaya, harus yang tumpul itu yang diletakkan sini. Ini bahaya kalau kena pembuluh darah atau usus jebol. Kalau saya sangat tahu akan penggunaan alat. Tidak semua alat sama. Jangan sampai kita gunakan alat justru merusak struktur. Ya. Ini bisturi yang ada gagangnya, ya. Jadi cara memasang dan membuka juga itu harus paham, ya. Pakai klem, ya. Pakai klem ini ada dia punya tangkai di sini. Harus itu yang kita pegang, kemudian didorong. Begitu juga kalau memasang. Lihat, harus ada bentukannya gini. Jadi tidak boleh memasang sembarang begini. Harus sesuai dengan alurnya. Itu pun harus kita pegang di sini. Ya. Baru mendorong di sini. Sesuai dengan bentuknya. Nanti dia ada bunyi klik. Nah, kalau ini dia besi,
seperti di rumah sakit, dia akan bunyi klik. Nah, itu berarti masuk. Jadi kalau mengeluarkan sekali lagi harus ya, jangan kita pakai tangan. Salah itu pakai tangan. Nah, cara memegang pisau juga atau bisturi ini ada beberapa nomor ya. Kalau ini dia nomor 11, kalau tajam 11. Ada nomor 10, ada 15 yang ujungnya kecil. Itu kalau saya sering buat beda plastik, pisau yang paling saya suka ini sama pisau 15. Pisau 10 biasanya kalau kita laparotomi kita pakai itu yang paling umum. Banyak nomor-nomor lain sesuai dengan peruntukan. Kalau misalnya kita untuk memotong pembuluh darah ada, biasanya saya gunakan ini, kemudian ada namanya guntingnya yang maju mundur. Dia seperti ini tapi tajam. Dia lebih melengkung, jadi bisa mundur, bisa maju. Nah, sekarang cara memegang pisau juga seperti ini. Ya. Ada beberapa kalau insisi misalnya laparotomi mereka gunakan begini. Tetapi kalau kita menoreh atau memotong struktur yang halus, kita harus seperti ini. Ya, memotong. Ini pengamannya ya. Ingat, semua dulu saya pernah mengajarkan, semua di kamar operasi itu berbahaya. Ada 3. Berbahaya untuk diri sendiri, melukai diri sendiri, melukai teman kita, teman sekerja karena kita tim, dan ketiga melukai pasien. Sederhana tetapi banyak terjadi kejadian. Ada di satu rumah sakit, karena asisten yang membantu itu tidak begitu bagus, itu kita menggunting dia punya jahitan yang di dalam mulut. Tapi karena dia lalai, bibirnya yang digunting. Coba. Makanya saya bilang, kalau saya boleh tanya, kalau saya sangat teliti, sangat hati-hati, dan saya sangat memperhatikan itu. Bayangkan, yang mau dikerja lain, yang diiris lain. Diri sendiri juga. Oleh sebab itu, banyak juga instrumen yang kita celakai. Contoh, setelah saya pakai pisau, saya kasih begini sama dia. Nggak boleh, itu sudah ada tempatnya. Ya. Sudah ada tempatnya. Makanya dia kasih dengan ini. Instrumen dia kasih begini, saya kembalikan di sini. Jadi ketika misalnya ini tidak ada, operator itu harus pintar, dia harus kasih begini, ya, sama instrumen atau asisten. Bayangkan kalau saya kasih begini, baru dia menuju begini jarinya atau tangannya. Sederhana tetapi fatal. Pisau, gunting juga begitu. Begitu habis kita pakai, misalnya saya, apalagi ini gunting tajam, ambil ini. Coba, ambil ini. Ambil ini. Jadi itu. Sederhana tetapi bisa fatal. Nah. Ada yang kurang ya, tapi sudahlah. Kalau di situ kan dia pisahkan, dia punya jarum ya. Tapi ini dia sudah satukan, ya tidak apa-apa, nanti kita lihat di sini. Cara membuka semua itu ada ya, ada ini ada. Nah, kemudian cara mengambil banyak yang salah.
Jadi kita langsung ambil ini. Nah, kemudian kita buka, ada kelihatan nanti jarumnya ya, seharusnya. Kita buka begini, kelihatan jarum ini salah dia ini, seharusnya dia kasih tembus di sini. Ini salah ini dia. Kalau saya kan dia harus kasih tembus seperti ini. Jadi kita bisa melihat. Nah, kalau ini tersembunyi. Jadi caranya langsung jepit di sini, baru ini dipegang, tarik. Tujuannya apa? Supaya tidak menyimpul. Nah, ada beberapa mereka buka semua baru dikasih. Nah, ini akan menyimpul. Nah, seperti begini. Itu menyimpul. Yang benar seperti saya tadi. Biasa saya ajarkan mereka lagi yang instrumen-instrumen. Jadi dipegang, yang ada dia di dalam ini yang dipegang, kemudian tarik. Ya. Nah, ini yang penting. Nanti bandingkan dengan yang ada di sini. Jadi sebaiknya kita tidak memegang jarum. Coba ini saja yang saya putar-putar. Kalau saya mau backhand, saya begini. Backhand. Tapi kalau saya mau forehand, ini saja saya putar. Ini yang 1/2. Lihat ya, ada di situ. Yang kebanyakan kita gunakan adalah 3/8. Kalau lihat 1/2 ini jarang kita gunakan ya. Yang 1/4 jarang juga. Yang kita paling banyak pakai 3/8 untuk kulit. Nah, kalau menjahit di daerah yang dalam dengan sempit, kita pakai yang 1/2. Contohnya, kalau saya operasi pengangkatan kandung empedu ya, ada tumor-tumor intraabdominal. Nah, saya pakai ini. Nah, perhatikan, ini kulit sutra ya. Tetapi bisa kita pakai sutra pada keadaan-keadaan tertentu. Ya. Misalnya kita menggunakan teknik basi ini, kita pakai sutra untuk operasi hernia. Nah, perhatikan peletakan needle holder atau narkoder pada jarum. Itu harus 2/3 proksimal. Ya, bukan di 1/2. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Jadi dia 2/3 ya. Di proksimal atau 1/3 proksimal, 2/3 dari distal ya. Dan arahnya harus sedikit dia melengkung ya ke depan. Bukan lurus seperti yang digambar situ. Kalau digambar situ dia lurus seperti ini. Itu tidak benar. Yang benar adalah dia sedikit dia membelok. Coba lihat ya. Ini. Ada maksudnya. Kan saya sudah 4 tahun jadi dokter, jadi saya lebih tahu. Apalagi jadi dokter bedah sudah 30 tahun, jadi kita lebih tahu. Nah, kenapa nanti kita mengarahkan jahitan kalau seperti ini jauh lebih bagus ketimbang kita lurus seperti ini. Nah, yang kedua, kenapa dia harus sedikit ke ujung? Kalau kita seperti ini, nanti saya praktekkan di situ. Saya praktekkan sebentar. Itu dia akan nyangkut di sini, jaringan. Makanya saya ulangi, kalian bersyukur karena saya ajarkan ini yang benar. Mungkin tidak ada yang bisa mengajar seperti ini. Apa maksud penggunaan ini? Kalau saya teknik operasi itu sangat menguasai, ya, teknik operasi atau operasi teknik itu menguasai.
ya. Dan harus ini dengar ada bunyinya. Ya, banyak yang pakai nalpuder tidak bunyi. Ya, tidak bunyi berarti itu salah. Dia harus bunyi. Nah, ada yang sampai dia mau keras, lobo lagi. Nah, tapi ini merusak gigi dari nalpuder. Cukup satu kali saja bunyi. Artinya itu dia sudah kunci. Usus satu kali saja bunyi. Tidak boleh dia lebih keras, rusak, nekrosis. Ya. Itu cara-cara handling. Nah, nanti sebentar kita akan ajari di situ. Nah, jadi ingat, yang saya lihat anestesi itu juga banyak yang salah ya. Nah, pemilihan disposable ini tergantung daerah yang kita akan bekerja. Kalau lukanya besar, impossible kita pakai. Misalnya, lukanya seperti ini, impossible kita pakai begini. Kecuali tidak ada lagi. Ya, di puskesmas, murah meriah mencret, mungkin tidak ada. Tapi kalau ada lebih besar dari ini, misalnya 10 cc, untuk menjahit yang ini, gunakanlah yang 10. Jadi yang kita sering gunakan, nah sekarang yang sudah ikut, saya mau sekedar cross check, yang ikut sirkum, anestesi apa yang dipakai? Hadiah, Pak? Bilang kan, apa-apa? Apa? Blok dengan infiltrat. Ya? Blok dan infiltrat. Bukan. Nama. Ada PHK-in, ada lidokain. Ya? Lido? Saya sarankan jangan menggunakan PHK-in. Dulu-dulu itu banyak. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kemarin saya juga ajarkan mereka sudah paham. Lidokain HCl 2% ya. Itu bisa, kalau saya pengalaman saya encerkan. Nah, jadi efektif biasanya itu 1,5 sampai 1%. Nah, ketika kita mengambil misalnya anestesi lokal itu, biasanya di sini ada gelembung udara. Biasakan selalu gelembung udara itu dibuang. Kalau dia masuk di pembuluh darah, dia akan emboli udara. Nah, ya katakanlah misalnya ini sudah masuk ya. Nah, ini kita berarti prosedur septik sudah mulai tahu ya. Jadi semua kita mulai dari daerah yang ada luka ke perifer. Jadi dia keliling melingkar lebih luas. Setelah itu buang. Kalau belum dianggap steril, pulang dari tempat itu. Sirkuler melebar. Ya, misalnya ini sirkuler melebar. Nah, katakan nih dia sudah kasih gambar. Ini dari sini kita lebar. Nah, misalnya di mana kalau misalnya sudah itu kan kita tutup ya prosedurnya. Nah, katakan ini. Di mana kita meletakkan ujung disposable ini? Jangan terlalu dekat dengan luka, tepi luka. Apa sebabnya? Efek anestesinya itu dia tidak meluas. Jadi kira-kira yang bagus itu sekitar, kalau lukanya kecil 0,5 senti, kalau lukanya agak besar 1 senti di tepi luka. Supaya efek anestesi ketika kita menjahit itu masih ada ya.
Jadi tadi apa namanya? Infiltrasi, ya. Infiltrasinya yaitu sesi lain lagi kalau bicara tentang sirkum. Dulu AMSA yang sering panggil saya bicara di situ. Kita bicara lain. Jadi ini 1 senti kita infiltrasi. Setelah diyakini ini tidak ada, masuk pelan-pelan. Kalau saya dorong dulu, baru dia pelan-pelan ditarik sambil memberikan anestesi. Baru maju lagi. Nah, itu dorong sambil kita tarik. Nah, sampai semua permukaan ini sudah teranestesi. Nah, itu kalau kita menjahit luka. Yang banyak pada saat OC, karena waktu cuma 15 menit, saya cuma bilang, bagaimana caranya kamu ambil material? Pemilihan material. Ya, saya cuma mau lihat 1 sutur saja. Nah, mulai diambil. Di situ ada kromik. Kebanyakan ambil kromik. Dan dia jahit. Nah, jahitnya itu. Saya lihat caranya pegang ini. Kebanyakan pakai ini. Ini salah siapa? Bunda mengandung atau bapak berpartisipasi? Kalau sudah seperti itu. Ya. Contoh lagi dia pegang pinset begini. Jadi saya berubah-ubah stasiun. Mau di stasiun psikiatri, mau di stasiun apalagi interna, stasiun apalagi kalau stasiun misalnya di trauma. Nah, itu. Ini kan tanggal 23 ini mau ujian. Saya sudah dihubungi Uca, bantu sebagai penguji. Karena kalau saya punya naluri yang memang tidak meluluskan, tidak ada yang lulus. Cuma mereka kan tahu, fakultas tahu itu mana dosen yang artinya membantu. Tapi jangan juga terlalu bodoh. Kan kita juga sayang. Ya. Nah, sekarang kita sudah mau ke situ, ya, untuk penjahitan. Jadi tadi saya katakan seperti ini, ya. Nah, coba saya buat 1 sutur nanti. Boleh kalau yang tidak bisa lihat dari ujung-ujung ke sini, ya. Ini sebenarnya yang tadi saya yang banyak kita pakai adalah jarum yang 3/4, 3/8. Nah, ini kan 1/2. Nah, kita tidak gunakan, tapi karena tidak ada, lihat cara saya memegang. Kalau saya pegang begini, ini kan begini. Ya, ada teknik bisa kan kita sudah biasa. Nah, coba bisa dipegang begini, jadi ini bebas bergerak, ya. Nah, jadi katakan ini. Bayangkan kalau saya harus pegang di sini, dislokasi. Nah, jadi ini, nah, kalau pegang ini pakai ini, ya. Lihat, kita pegang ini. Bagus 0,5 senti, kita kalau kulit tebal minimal 0,5 sampai 1 senti di luar kulit. Jadi perpendikular, tegak lurus dulu dia tusuk ke dalam. Nah, baru dia membelok. Nah, di sini dia seperti itu juga, tegak lurus dulu ke atas. Nah, sudah lihat? Nah, ditangkap oleh ini. Ini lepas, ini. Nah, dijemput di sini. Nah, ini dipegang. Kita lihat, ya. Nah, ini kita harus pegang dengan hati-hati. Nah, lihat. Ini begini. Ya, kemudian ini tangkap. Kita bawa ke tepi sana. Nah, tidak bergerak, ya.
baru reverse. Nah, lihat simpulnya. Nah, kembali lagi. Kita tangkap ini ke sana arahnya. Perhatikan saya punya gerakan baru reverse. Nah, ini sangat kuat. Nah, kemudian menggunting cukup ini 1 cm ya. Nah, sekarang jarak-jarak ini bisa tergantung mau 1 cm ya kalau misalnya saya jahit. Kedua, kalau 1 cm atau setengah cm semakin dia kecil lukanya, mungkin kita jaraknya disesuaikan. Nah, lurus dulu, baru kita naik lagi sini. Nah, ini harus ditekan ini supaya dia tidak ikut, baru kita tangkap sini. Nah, ini kita bawa lagi ke sana. Nah, bawa sana. Nah, jadi dia tidak bergerak situ. Nah, baru kita ambil ini sana. Nah, ini sini lagi, kita reverse lagi. Nah, seperti itu. Sama 1 cm. Kalau terlalu pendek, kesulitannya sebentar. Saya lihat. Jadi biasanya kalau ini kita pegang ada kesulitan ya. Nah, nih, coba lihat. Nah, biasanya kita gunakan klem. Ya, kita gunakan klem. Nah, ini boleh. Kemudian gunting. Ini yang banyak juga tidak bisa melakukan dengan benar. Jadi boleh kita tangkap 2, boleh 1, tidak ada masalah. Yang penting, karena ini kan biasanya dia tidak lagi teratur dia punya ini, ya. Jadi kita sulit tangkap 2, 1 saja tidak apa-apa, misalnya ini, ya. Jadi kita harus gunting di sini, ya, jadi ini. Nah, kita gunting sini, makanya ini bagus. Yang tadi kesulitannya biasa mau kasih masuk itu pasien sakit. Tapi kalau ini saya sering lakukan yang ini. Jadi sedikit digerakkan sini supaya bisa masuk ujungnya, baru digunting. Nah, setelah digunting tariknya ke sana. Kalau kita tarik ke sini, terbuka lagi jahitannya. Dia punya tepi luka kan sudah begini. Kita tarik ke sini ya ditarik begini. Tapi kalau kita tarik ke sana, ini tidak bergerak. Ya. Nah, kenapa bukan di tengah sini? Harus di sini. Karena di simpul ini tempat koloni kuman terbanyak. Jadi kalau kita kasih di sini, boleh lihat di googling, bekas lukanya itu di tengah-tengah seperti ada bolong-bolong begini. Coba lihat nanti. Karena dia letakkan di tengah ini simpul. Oleh sebab itu harus di tepi. Ya. Jadi itu. Jadi bukan, ada saya kasih contoh lagi. Kita tidak boleh memegang tidak boleh kita memegang jarum. Ya. Nah, ini tadi kan banyak yang belum lihat bagaimana kemiringannya. Nah, ini dia harus miring seperti ini. Nah, coba lihat. Dan lihat dia mendekati ke ujung. Ya, coba lihat. Bukan begini. Dia lurus dan begini biasa. Coba lihat di situ. Nah, ini. Apalagi dia agak begini. Ini salah. Ya, salah. Saya mau praktekkan yang ini ya. Ketika saya jahit, ini ya kita pegang dari tepi.
perpendikuler. Nah, ini dia biasanya mengganjal di sini. Nah, ujungnya ini mengganjal di sini. Nah, ketika kita naik lagi di sebelah, misalnya, ini saya pakai jahitan agak. Kalau kita ambil, nah, kalau kita mau menjahit misalnya di sini, ini ujung ini yang terganjal di sini. Makanya dia harus seperti tadi. Nah, lebih ke ujung dia. Nah, enak kita cara membuat simpul. Nah, ini yang saya mau ajarkan yang salah ya. Nah, ini. Bahkan dia kasih 2 kali. Sebenarnya tidak apa-apa. 2 kali, katakan 2 kali. Nah, ini juga supaya dia tidak lepas, boleh. Tapi dia begini lagi. Nah, coba lihat simpulnya. Nah, begini lagi. Nah, coba lihat itu. Jadi, nah, begini terus dia. Nah, dia begitu terus. Dia tidak reverse, toh? Nah, begini misalnya terus. Begini lagi terus. Nah, ya coba lihat itu simpulnya. Nah, longgar. Nah, karena ini goyang. Nah, ini. Nah, itu coba lihat. Kalau dikasih dekat anunya, ini dia naik turun nih. Nah, itu. Beda dengan ini. Coba cuma 3 kali tapi dia rigid, ya. Nah, itu. Jadi setelah begini di reverse lagi. Setelah begini reverse lagi. Itu teknik penjahitan yang benar. Nah, tadi saya bilang kenapa kalau dia lebih pendek kesulitan kita. Sekarang saya katakan ini ya. Nah, dia pendek sekali begini, dia potong. Jadi ada alasannya kenapa dia minimal 1 cm. Ini belum terbungkus fibrin. Kalau terbungkus fibrin ini tenggelam. Kita tidak lihat di mana dia. Di mana mau dicari. Tapi kalau dia 1 cm, paling tidak ada ujungnya yang nongol. Kita bisa tangkap seperti ini. Makanya perawat di kamar operasi saya bilang, kau tidak mengerti. Saya mulai operasi sampai rawat luka, sampai pasien sembuh, saya yang ini. Kalau kamu potong pendek, saya tidak dapat itu, sakit pasien dimanipulasi. Ya, karena dia tertutup fibrin. Nah, makanya tidak boleh pendek. Yang kedua, kalau pendek kesulitan kamu cari-cari begini, pasien itu, dokter sakit. Nah, karena kita juga cari-cari di mana itu ya, kasih-kasih begini. Tapi kalau kita lihat dia ada menonjol saja sedikit itu, oh ini dia. Nah, makanya itu kesulitan kalau kita pendek potong. Ya. Potong. Makanya dikatakan di situ minimal dia setengah, tapi rata-rata 1 cm. Ke sana ya. Nah, tariknya ke sana. Itu yang terutama. Terus sebaiknya menutup luka. Saya lihat banyak. Ya, memang yang ideal itu kita harus tutup luka, harus menutup seluruh permukaan. Makanya coba lihat kamu googling lagi. Tidak ada lagi itu misalnya kita kasih plester. Nah, misalnya ini kata steril. Yang saya lihat sekarang itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Kita sudah lebih canggih. Nah, kalau misalnya ini kalian balut, tapi kalau dalam proses pendidikan atau OC kita maklumi. Nah, misalnya dia tutup ya lukanya seperti ini. Nah, yang lazim yang sering mereka buat, dia plester sini, plester sini, plester sini. Itu dalam pendidikan yang seperti ini tidak ada masalah. Tetapi pada prakteknya saya tidak menyarankan. Kenapa? Saya kasih contoh.
Ini kan selesai itu kita sudah mengangkat, nah, baru kita plester. Nah, kan kebanyakan mereka plester seperti ini. Ya bisa digunting ya, cuma karena kita biasanya kalau buru-buru ya bisa saja kita dengan pakai. Tapi yang saya mau kasih lihat begini, kebanyakan kan begini plesternya. Yang bahaya kuman itu masuk dari sini, masuk dari sini, masuk dari sini, masuk dari sini di sini. Karena ini ada celah, ya, ini semua celah. Yang bagus itu harus diplester tertutup semua. Tapi kalau kamu mau ujian, yang disiapkan di sini kan cuma ini. Kalau kamu buat begini itu sudah benar. Di puskesmas juga begini karena murah meriah mencret. Pipa Pix itu apa? Mehong. Tapi kalau yang safety, yang keluar dari kamar operasi tidak ada yang begini. Harus sudah ditutup. Nah, karena kuman. Sudah begitu pun masih tetap infeksi karena apa? Gatal tangan. Kenapa saya bilang gatal tangan? Nanti kalian perhatikan. Kalau bukan saya, pasti tepi luka dipegang begini, ini pegang begini. Ini kita punya tangan kotor. Inilah fungsi dari pinset. Tepi luka dipegang dengan pinset. Pegang pinset. Ini sebelah sini pegang juga begini, ya, pegang begini. Bukan dipegang begini. Saya tidak usah menyebut bagian mana yang paling banyak infeksi karena perlakuan. Apa namanya? Kalau orang Makassar bilang terlalu kaca itu tangan. Nah, suka apa? Ya. Ini yang makanya saya punya operasi hampir tidak ada operasi, tidak ada infeksi karena perlakuan. Yang lain tuh banyak karena seperti itu. Makanya saya ajarkan kamu yang benar, jangan melakukan seperti itu. Kira ini bersih. Tadi sudah banyak, misalnya saya operasi usus. Bayangkan operasi usus di dalam tuh kita operasi. Kalau potong usus, pegang tai. Nah, makanya biasa kalau operasi besar suruh ganti dulu handskun. Baru kita operasi tutup lukanya. Bayangkan di dalam sudah pegang-pegang tai, pegang lagi ini. Nah, itu dia. Ya. Itu yang prinsip yang kalian harus tahu ya. Nanti saya yang lain prosedurnya tinggal